Saya doakan seluruh yang mendengarkan acara ini, yang sedang melakukan pekerjaan apapun sambil mendengarkan acara ini, insya Allah pahalanya double kan ya. Amin. Masa kerja itu ibadah, mendengarkan kajian begini ya ibadah. Masya Allah. Tidak ada orang tidak butuh ilmu itu. Jangan dikira kalau saya yang sudah menyampaikan begini terus tidak butuh ilmu. Saya perlu membaca karena harus ada pengetahuan yang baru. Jangan ada hanya yang dipentingkan makanan fisik, tapi makanan otak ini harus diberi. Allah, Masya Allah. Ya, asupan otak itu harus diisi. Ya. Bagi yang sedang bekerja, yang memulai dalam perjalanan bekerja itu juga ibadah. Karena kalau tidak bekerja menjadi pengemis. Kalau tidak bekerja itu anak tidak bisa sekolah. Kalau tidak bekerja itu bisa mati. Dan kita akan punya kewajiban untuk menyelamatkan kehidupan ya. Kehidupan kita sendiri kita selamatkan, kehidupan orang lain kita selamatkan. Ya, itu ibadah. Mendengarkan pengajian ini ya ibadah. Masya Allah. Jangan lupa hari ini harus kita bebaskan dari membuat orang susah karena kita. Jangan sampai kita menyakiti hati orang. Ya, itu penting ya. Yang sedang berkendara, patuhilah rambu-rambu lalu lintas itu. Ya. Saya kapan hari melihat lampu sudah merah, ada kendaraan yang melaju cepat itu. Masya Allah. Cepat, di depannya ada orang. Akhirnya orang itu tertubur dan terpental sekitar 10 meter lebih. Ya Allah. Saking cepatnya itu. Ngeri. Kemudian saya berpikir kalau itu anak, betapa sedihnya orang tua. Kalau itu orang tua, betapa sedihnya keluarga, karena dia menjadi tulang punggung ekonomi. Ya. Nah, ini hidup sudah tidak bisa membahagiakan, tapi justru menyusahkan orang. Allah, Masya Allah. Jadi perbanyak sedekah walaupun hanya senyum. Perbanyak sedekah walaupun hanya dengan kata-kata yang baik. Jangan membuat orang tersinggung. Ya. Terima kasih yang sudah mendaftar untuk ikut pelatihan sholat tanggal 14 Juli ya, sampai ketemu di sana. Nah, ini banyak yang alhamdulillah yang sudah pernah ikut 3 kali, 4 kali ikut lagi. Iya, betul bro. Ya, tidak hanya Bapak Ibu yang rindu, saya pun juga rindu ingin ketemu Bapak Ibu, karena saya ingin tahu perkembangan kualitas hidup Bapak Ibu. Apa yang bisa saya bantu berikutnya. Ya. Sebab sekarang ini dunia memang semakin modern, peralatan begitu canggih, tapi jumlah orang yang susah ini semakin banyak. Ya Allah. Ya kan? Disusahkan oleh perilaku anak, disusahkan oleh perilaku suami, disusahkan oleh perilaku istri, disusahkan oleh perilaku orang tua. Masya Allah. Kan gitu toh. Ya, umpamanya seorang ayah yang ditinggal wafat istrinya kan gitu ya. Itu kan memang kalau secara hukum itu Rabu istrinya meninggal, kemudian dia pagi Rabunya menikah, itu boleh. Boleh enggak, karena enggak ada iddah. Tapi apa, jangan dilihat bolehnya saja. Iya. Coba dengarkan perasaan anak itu kan belum siap untuk ditinggal ibunya. Masya Allah. Tapi karena ngototnya ayahnya bersikukuh dan harus dilaksanakan, katanya sunnah Rasul. Ini kan nanti membuat anak ini bingung, sudah kehilangan ibu, nanti juga tanda petik juga kehilangan tumpuan kasih, karena kasihnya harus terbagi. Kan boleh toh ditunda dulu demi anak. Jadi anak begini sampai anak itu tidak mau mendoakan orang tuanya. Ya Allah. Tidak, papa tidak memikirkan, tidak memperhatikan saya. Nah, itu. Jangankan doa untuk saya, ya sudah fokus untuk istri yang baru mamanya, gitu ya.
Jadi melakukan sesuatu jangan hanya melihat itu boleh dan tidak boleh gitu ya. Tetapi juga kita perhatikan etika dan gimana perasaan orang. Sama dengan ketika kita ini jadi imam, kita pakai jas hujan sebagai ganti sarung juga boleh. Siapa yang melarang? Tapi masa itu cara kita. Jadi kita ini pakai jas hujan jadi imam itu, ya. Jadi jas hujan boleh. Boleh saja. Pakai sarung saja juga boleh tanpa kaos, tanpa baju. Ya. Atau kita khutbah dengan topi petani itu yang lebar bulat itu. Ya boleh saja. Siapa yang larang? Hadisnya nggak ada yang melarang. Tapi itu pantas apa tidak? Masya Allah. Gitu loh. Jadi bukan boleh dan tidak boleh. Tapi itu pantas apa tidak? Itu ada orang yang, jadi kalau dia itu kemudian khutbah dengan topi petani, ya, terus cangkul diletakkan di pundaknya mamanya gitu, tidak apa-apa. Apa tidak mengganggu perasaan orang yang sedang sholat itu? Jadi sekali lagi, hidup jangan hanya memperhatikan benar atau tidak, tetapi itu pantas atau tidak. Masya Allah. Tidak, banyak hal yang kita lakukan. Jadi hidup ini semakin susah karena perilaku orang yang tidak memperhatikan perasaan orang lain. Padahal Islam ini mengajarkan kalau ada orang datang, Rasulullah mengatakan ada orang datang terlambat, itu kita harus geser-geser sedikit untuk mencarikan tempat. Etikanya begitu, jangan ya sudah resikonya gitu. Enggak lah. Siapa yang tahu bahwa dia terlambat itu karena istrinya kecelakaan? Siapa yang tahu bahwa dia terlambat itu karena ada tetangga yang harus diantarkan ke rumah sakit, atau dia tetangga yang tidak ada keluarga kemudian dia terjatuh dan harus ditolong, atau ada kebakaran di tetangganya. Wah. Jadi itu bagian yang kecil-kecil yang harus kita lakukan. Banyak hal lah yang kita lakukan itu ya harus kita penuhi aspek legalitasnya, ya, itu sah apa tidak, kemudian ini pantas atau tidak. Nah disinilah kita ini kadang-kadang lupa. Nah, ini kan boleh, kenapa tidak boleh? Ya kan gitu toh. Nah, ini kan boleh, masa saya tidak boleh? Nah, tapi itu pantas atau tidak? Gitu loh ya. Masya Allah. Nah, baik ya. Sekali lagi kepada pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas. Ada yang sedang mencuci baju, mencuci piring, radio dikeraskan, alhamdulillah. Ada yang di Wonokromo menjual sayur, sampai mendengarkan. Itu ibadah semuanya. Ya Allah. Karena hidup tidak bisa, masa depan itu dibangun hanya dengan ekonomi, itu tidak bisa. Masa depan itu harus dibangun dengan cara berpikir yang terang. Cara berpikir yang terang, yang jelas, yang benar gitu. Nah, umpamanya ya subuh ini saya mendapatkan berita dari mahasiswi saya yang sudah 12 tahun ingin punya anak. Masya Allah. Ya. Kemudian dia tiba-tiba hamil. Masya Allah. Betapa senangnya itu. Segala dua dikerahkan. Khataman Quran, dihafal Quran. Hafal Quran. Terus kemudian disiapkan ini popoknya, ini apanya, ini keranjangnya nanti itu. Nah, hari ini diberitakan bahwa anaknya itu tidak bisa ditolong. Jadi anaknya meninggal dunia. Nah itu. Lalu dia mengatakan, sudah saya berikan nama, anaknya itu diberikan nama. Saya jenis laki-laki. Sudah saya berikan nama. Terus kemudian saya yang gelo lagi itu, saya kecewa, agak sedih itu. Ketika dia tidak sempat melihat bayinya karena dia ini koma.
Nggih. Yang ibunya ini koma Nggih. sekian lama. Oh, Sekian Masya jam. Allah. Jadi, nah kalau masa itu dimakamkan nunggu ini. Nunggu ibunya. Enggak Nggih. tahu. Nggih. Jadi saya tidak bisa melihat anak saya beritahu ya, belajar lagi Mbak ya, kita ya gitu. Allah. Belajar apa? Belajar raditu billahi robba. Nggih. Ya Allah, Ya Allah. aku ikhlas Nggih. Nggih. apapun keputusanmu. Nah, gitu. Sebab Allah itu yuhyi wa yumit, mengizinkan orang itu hidup atau mati. Masya Allah. Ya, itu. Nggih. Saya beritahu lagi, Nggih. berbahagialah Ananda besok itu adalah yang membukakan surga untuk Mbak. Subhanallah. Dia sedih, dia tidak bisa bicara, Nggih. kasihan. Saya katakan lagi, Mbak, Allah tidak pernah keliru di dalam membuat keputusan. Nggih. Nggih. Ndaklah, masa Allah itu ceroboh? Ndak. Nggih. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggih. Nggih. Bahkan dalam surat, ya Allah, engkau dalam surat Ali Imran itu, ya Allah, engkau tidak pernah melakukan sesuatu itu dengan iseng, tidak pernah. Nggih. Semua itu serius. Ya Allah. Nggih. Allah itu serius melakukan segala sesuatu perhitungan, Hmm. bihusban, dengan perhitungan yang Nggih. matang. Nah itu saya kirim begitu. Allah tidak pernah salah. Ya, semua takdir Allah itu pasti berdasarkan pertimbangan Allah. Masya Allah. Dan yakinlah bahwa Allah mencintai Mbak, mencintai suami Mbak Nggih. dalam bentuk yang kita tidak tahu. Nggih. Ya, kita berpikir positif saja. Kita berpikir positif saja. Kita melatih, dan ini tidak bisa, ini spontan, Mas. Nggih. Tidak bisa. Ya. Tapi, itu ya, tidak bisa, harus. Nah inilah yang ingin saya tanamkan melalui terapi sholat itu di sini. Ya Allah. Kita ini setiap hari kadang-kadang menemukan hal-hal di luar keinginan kita, Nggih, Prof. Nggih. dan kita harus yakin, ya sudah, ini takdirnya Allah, mau apa, ya sudah itu. Itu dilatih mulai jam ini, hari ini. Nggih. Dilatih mulai hari ini, dilatih. Ya kita kirim. Allah pasti sayang. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita yang sering tidak paham dengan keinginan Allah. Nggih. Nggih. Itu yang kita sering ingin saya sampaikan melalui pelatihan sholat itu ini. Masya Allah. Itu juga nanti materinya juga ya, Prof ya. Pasti itu. Tidak pernah terlepas ini. Karena ini menyangkut happiness dan berbaik sangka kepada Allah. Allah. Nah, happiness, kebahagiaan itu bagian dari sesuatu yang diusahakan melalui cara berpikir positif. Nggih. 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 Saya, Mas, kemarin itu dari Malang ke Surabaya naik bis. Saya ingin cepat karena jamnya ini harus. Saya perkirakan Malang Surabaya itu 1 jam kalau lewat tol full ya. Gitu. Saya itu keliru ngambil karena subuh, Mas. Oh, Masya Allah. Keliru ngambil itu yang tidak lewat tol. Saya itu gini loh. Ini Karanglo lah, kok terus loh. Nggih. Nggih. Ini Pandaan kok terus loh. Nggih. Ini Porong kok terus. Nggih. Ya La Allah. ilaha illallah Muhammad Masya Allah. Rasulullah. Tapi ya lu. Tapi saya astagfirullahaladzim. Ya ini memang takdir. Nggih. Ya mau diapakan? Nggih. 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 Pelajaran. Berarti besok kalau saya naik tol tanya dulu. Naik mobil bis tanya dulu. Iya. Nggih. Nggih. Nah, jadi sekali Ya lagi Allah. Nggih. kita kerjakan sesuatu itu yang benar, tapi juga pantas. Ya, Nggih. yang pantas juga yang benar. Benar. Ya kan gitu. Masya Allah. Kita di pasar dimanapun itu ya, Nggih, Prof. itu kita harus mempertimbangkan 2 hal itu. Nah itulah syariat dan akhlak itu di situ. Masya Allah. Ada syariat, sholat itu syariat ya. Nggih. Nah, lalu cara berpakaian itu apa? Akhlak. Nggih. Nggih. Harus. Jadi ada ma'rifat, syariat dan akhlak. Masya Allah. Nggih. Nggih. Nggih.
Itu nanti sebagai pengantar ya, Nggih, Bro. Nggih. sebagai pengantar. Sekali lagi, ini Jumat, hari yang mulia. Upayakan tidak ada satu kata pun yang membuat orang sedih dan tersinggung. Nggih, nggih. Upayakan kita ini punya duit dan bisa memberi makan orang yang lapar. Masya Allah. Nggih. Gitu. Nggih. Upayakan kita senang melihat orang yang kita beri. Nggih, nggih. Kita beri. Ya kita pokoknya kebahagiaan. Harus kita bahagiakan kepada istri kita, kepada suami kita, anak kita. Tunjukkan bahwa kita memang pantas untuk dihormati. Masya Allah. Pantas untuk dikasihi Allah. Nggih. Pantas untuk didoakan orang. Nggih. Ya,